Ya, selamat berjumpa anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang statistika. Ini adalah bab yang baru di dalam materi kita. Kita akan mulai dengan mengerti sedikit apa itu statistika. Ya, kita akan mulai. Jadi secara umum, statistika merupakan cabang matematika yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan, analisa, dan laporan. Jadi ada empat. Sebenarnya bisa dirangkum menjadi tiga ya. Pengumpulan, penyusunan dan analisa, ini satu bagian, dan laporan. Jadi bersifat informasi kuantitatif yang bisa dibaca oleh semua orang nantinya dengan gampang. Jadi orang dengan membaca itu akan langsung melihat, tidak usah lagi pusing dengan membaca dengan menafsirkan, tetapi membaca dengan langsung melihat hasil ya. Jadi data ini adalah catatan hasil observasi yang dilakukan, dapat diukur dan dihitung. Ya, sekali lagi dapat diukur dan dihitung. Baik, penggunaan statistika sendiri sebenarnya sudah hampir bukan hampir di seluruh di ranah kehidupan kita ada. Ya, sebagai contoh, ini adalah data tentang efektivitas vaksin Sinovac untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Karena di situ ada 98% menjaga resiko kematian akibat COVID, gitu ya. 96% mencegah perawatan akibat COVID-19, terus 94% mencegah resiko bergejala. Jadi ini adalah penyajian dari hasil pengumpulan data dan analisa yang dilakukan oleh para ahli, gitu ya, ahli statistika atau ahli yang bergumul di dalam situ. Ya, ini salah satu contoh digunakan di dalam bidang kesehatan. Kemudian di dalam dunia politik juga digunakan ya. Ini hasil survei dan quick count ya, perbandingan hasil survei dan hasil quick count pasangan capres cawapres. Jadi um, ada metode-metode di dalamnya yang digunakan. Quick count adalah salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan teknik sampling yang sangat ketat, gitu ya, yang nanti harus bisa mewakili pemilih di Indonesia dan segala macamnya, gitu ya. Dan itu ada aturannya, ada ilmunya, ada rulesnya, gitu ya, digunakan. Nanti dibandingkan dengan hasil KPU namanya, Komisi Pemilihan Umum, yang mengumpulkan semua data pemilih. Nah, itu biasanya. Dan biasanya kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, itu nilainya, itu persentasenya ya, persentase yang ada di sini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disajikan oleh KPU nanti di hasil akhir. Itu karena sangat sangat dekatnya nilai survei, kemampuan survei dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian ya, ini yang paling banyak dibicarakan untuk dunia politik sekarang, gitu ya, elektabilitas calon presiden untuk tahun 2024. Nanti mungkin uh, tahun-tahun ini orang tua kalian juga mungkin akan sibuk ngomongin ini. Jadi dari mana ditahu ini? Jadi ada teknik sampling namanya, teknik pengambilan orang-orang yang akan disurvei, orang-orang akan diwawancarai, dimintain kuesioner dan segala macam. Nah, kalau kalian ingat kemarin juga kita melakukan survei ya di Sekolah Logos. Ya, selain pendataan ada survei juga. Saya kalau nggak salah adalah menanyakan tentang cita-cita dan hobi. Itu teknik survei juga ya, dilakukan dengan ada beberapa istilah yang dilakukan di dalamnya. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, jadi tiga itu, dan masih banyak hal lainnya gitu yang akan dilakukan. Salah satunya juga dilakukan ya, baru tahun, saya agak lupa, dilakukan pertama kali di statistika digunakan di dalam olahraga baseball. Kemudian akhirnya semua olahraga menggunakan ya. Kalau kalian mungkin main basket gitu ya, atau nonton sepak bola misalkan, atau main PS misalkan ya, nanti ada statistika dari pemain ya, dribblenya gimana, penguasaan bolanya gimana, kemudian shootingnya gimana, dan banyak macam di situ ya. Nanti ada kayak web modelnya di situ ya. Nanti ada model-model seperti itu. Itu semua digunakan di dalam dunia penerbangan, di kesehatan tadi sudah bilang, pendidikan ya. Juga salah satu paling sering digunakan adalah digunakan untuk penelitian ilmiah.
ya. Termasuk nanti kalau misalnya kalian akan ngambil ngambil apa namanya, misalnya mau kuliah ya, kuliah kemudian nanti ada mengerjakan skripsi, melakukan penelitian, menulis karya ini dan segala macam. Termasuk juga ada namanya juga survei kepuasan konsumen gitu ya, itu disurvei juga menggunakan statistika. Em, Banyak ya, hampir semua bidang yang menggunakan itu. Oke, perdagangan dan segala macam. Oke, baik, kita lanjut ya, contoh-contoh. Nah, statistika itu meliputi 3 hal ya, seperti saya sudah katakan tadi, pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan ada beberapa macam yang akan kita gunakan. Ya, ada analisis data. Nah, di SMP nanti di kelas 8 kita akan membahas tentang penyajian data. Tapi di kelas 9 nanti kita akan membahas tentang bagaimana menganalisa data dengan teknik yang sederhana. Ya, kemudian ada penyajian data. Nah, yang 3 gambar yang saya sampaikan tadi gitu ya, ini adalah masuk di ranah penyajian data. Jadi kita lagi nggak ditanyakan lagi teknik pengumpulan datanya, teknik pengambilan sampelnya gimana, kemudian teknik um, analisanya seperti apa, berapa margin kesalahannya berapa gitu ya, itu nggak dituliskan di sini. Jadi cuma langsung hasil saja. Oke. Nah, nanti di penyajian data kita akan bahas tabel, ada model diagram, kemudian diagram itu nanti ada model batang, garis, lingkaran. Nah, kalau di sini digunakan teknik batang ya. Kemudian ini juga sama, hanya bentuknya mendatar aja. Kalau ini narasi, berbentuk narasi presentasi ya. Itu agak dimasukkan di sana. Oke, saya lanjut. Nah, beberapa istilah umum yang digunakan di dalam statistika, misalkan ada kata populasi. Populasi ini adalah objek sasaran penelitian. Kalau misalkan begini, saya mau melakukan, saya pengen tahu berapa jumlah atau berapa persentase siswa SMP di Surabaya yang menyukai musik, misalkan gitu ya. Maka populasi saya adalah siswa SMP di Surabaya, itu populasinya ya. Jadi ada syarat, ini sasaran penelitian tapi karakteristiknya sama. Misalnya kalau kita tadi berbicara tentang hasil quick count gitu ya, hasil quick count berarti populasinya siapa ya, pemilih yang warga negara Indonesia yang sudah memilih di tanggal itu, jadi di tanggal pemilihan. Kalau ini ya semua warga Indonesia populasinya. Kenapa? Karena kalau efektivitas vaksin maka ini adalah ada tulisannya di situ ya, 128.290 tenaga kesehatan yang menerima 2 dosis vaksin Sinovac. Itu apa namanya, populasinya ya. Kemudian ada sampel, tadi saya bilang ada teknik sampling, kemudian ada sampel. Sampel itu apa? Bagian dari populasi, bisa seluruhnya, bisa sebagian saja, tidak semuanya gitu. Kalau bisa kayak, kalau masih kalian ingat tentang pelajaran himpunan, populasi itu adalah semesta, kemudian sampel itu adalah himpunan yang berada di dalam semesta. Atau misalkan kita punya himpunan yang besar, himpunan A ini adalah populasi. Kalau misalnya sampelnya itu berarti misalkan B ini adalah sampel, maka B ini adalah subset dari atau himpunan bagian dari A. Ya, jadi populasi itu adalah himpunan bagian dari sampel. Sampel itu adalah subset dari populasi. Ya, bisa sama besar, bisa sebagian, tetapi harus merepresentasikan karakteristik dari seluruh populasi. Misalkan ya, saya mau meneliti tentang siswa di Surabaya, semua siswa SMP di Surabaya, terus saya ngambil
sampel cuma di daerah Lakar Santri misalkan, atau ngambil sampelnya cuma siswa logos. Nah, itu tidak mewakili populasi. Kenapa? Karena ada jumlahnya sangat besar, terus kalau bisa kita ambil siswa logos saja yang jumlahnya sangat sedikit gitu ya, tidak mewakili siswa di Surabaya. Jadi nanti akan ada teknik-teknik pengambilan sampelnya gitu ya. Kemudian istilah yang sering digunakan lagi adalah data. Data adalah sekelompok informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian atau pengamatan. Nah, ini bisa berupa angka, bisa berupa narasi, bisa berupa yang lain. Tetapi biasanya untuk statistika kita akan ambil angka, ya, yang bisa diukur dan dihitung. Nah, kita melanjut ke, saya lanjut ke sini. Ini adalah, misalkan ya, ini adalah data, ini adalah data keseluruhan, gitu ya. Nah, ini adalah datum, kita sebut sebagai datum. Nanti kayak kita berbicara pola bilangan ya. Ini suku-sukunya, datum ke-1, datum ke-2, datum ke-3, dan seterusnya. Tapi keseluruhan itu adalah data. Baik. Teknik sampling, ya, teknik pengambilan sampel. Ada 4 ya yang biasa digunakan. Misalkan teknik random. Contoh misalkan ya, teknik random ini misalkan gini deh, saya kayak dulu itu ada namanya buku kuning, buku telepon ya, buku telepon dari Telkom. Tebalnya agak tebal gitu ya. Itu teknik sampel, misalnya saya mau ambil data nih dari orang di Surabaya, saya ambil datanya dari Surabaya, populasi Surabaya. Kemudian teknik sampling saya adalah ya udah comot aja. Misalnya saya tentukan misalkan populasi Surabaya berapa ya? Misalkan anggaplah 2 juta gitu ya. Terus saya mau ngambil sampel 200 dengan nanti ada teknik perhitungan sampel yang uh, yang cukup ya, yang cukup untuk memenuhi mewakili populasi. Ada berbagai macam teknik penghitungnya. Caranya gimana? Saya teleponin aja tuh, telepon gitu ya. Saya buka halaman 1, terus lihat, oh ini kayaknya bagus nih nomornya, saya telepon. Begitu halaman kedua, halaman 3, sampai selesai beberapa halaman. Gitu ya. Itu teknik random. Jadi ngambil random memang secara acak. Kemudian sistem teknik sistematik gitu ya. Misalkan ya, saya masih pakai telepon tadi ya, masih pakai buku telepon. Saya akan ambil dari tiap halaman itu urutan ke-13. Ini urutan ke-13, urutan 13, urutan 13. Nah, itu namanya teknik sistematik. Jadi dia punya diambil secara mewakili tapi ada urutan-urutan tertentu gitu. Atau ada sistem tertentu. Nah, kalau convenience gitu ya, misalkan begini. Saya mengambil sampel dari sekian banyak orang gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya sebar link. Misalkan saya pakai Google Form gitu atau form dari ya pokoknya yang online lah. Saya sebar. Data yang saya dapat itu adalah orang yang ngisi gitu, yang kembalikan, yang ngisi formnya itu. Jadi gimana saya menentukannya? Ya nggak tahu. Pokoknya saya sebar aja tuh link seberapa banyak. Nanti yang balas, yang ngisi gitu ya, secara online. Nah itu adalah sampel saya. Bagaimana kalau kurang gimana? Saya sebar lagi gitu sampai mendapat jumlah sampel yang saya harus penuhi. Kemudian ada namanya teknik cluster. Teknik cluster ini agak susah gitu ya karena memang sebagai tadi ya harus mewakili karakteristik seluruh populasi. Kecuali ya misalkan saya mau survei tentang seberapa kenal siswa SMP atau begini, siswa SMA yang mengenal budayanya. Saya ambil teknik cluster misalkan, mungkin tidak terlalu mewakili tapi ya. Maka saya coba ambil anak paskibraka. Kenapa ambil anak paskibraka? Cluster ya, tetap dia adalah anak paskibraka lagi dalam masa, lagi tahu paskibraka ya, pasukan pengibar bendera pusaka yang di Jakarta gitu ya. Itu adalah kumpulan dari anak-anak
dari berbagai provinsi, mewakili dianggap mewakili daerahnya, tetapi dia dalam klaster tertentu, ada dalam kelompok tertentu. Itu kelompok um, apa namanya, paskibraka. Atau seberapa mencintainya anak muda, misalkan dengan lagu-lagu daerah. Tapi saya ambil sampel di Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana Nusantara adalah kumpulan para siswa yang dipilih dari hampir setiap provinsi di Indonesia untuk menyanyi di upacara kemerdekaan. Ya, kayak tahun ini kita lihat ya tidak terlihat waktu upacara, tapi ada di YouTube ada. Ya, nyanyi bersama dengan beberapa artis, penyanyi nasional. Oke, kira-kira begitu teknik samplingnya. Kemudian teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan ada 3, wawancara, ya berbicara langsung kepada orang, gitu ya. Terus ada kuesioner, sering kita lakukan, atau teknik observasi, pengamatan, ya mengamati langsung tidak dulu saya pernah lihat ada orang yang lagi survei tentang penggunaan merek motor tertentu di daerah tertentu di mana gitu. Yang saya lihat adalah mereka di pinggir jalan berdiri ngitungin. Kalau Honda lewat dikasih, kalau Yamaha lewat ditandain, dihitung ya gitu. Namanya teknik observasi. Ya, diamati. Nah, sering dilakukan juga untuk penelitian-penelitian psikologis. Di kelas juga itu dilakukannya teknik observasi. Kemudian berikutnya yang istilah-istilah yang sering digunakan juga adalah jenis data. Berdasarkan cara pengambilannya. Jadi yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah data yang merupakan hasil tangan pertama. Jadi kalau misalkan saya mau bikin analisa tentang sesuatu atau mau survei sesuatu, maka data ini saya ambil langsung. Misalkan saya wawancara langsung gitu ya, atau saya kasih kuesioner langsung kepada orang. Nah itu namanya data primer, data awal, ya data tangan pertama. Kemudian data sekunder adalah data yang saya ambil dari pihak lain yang melakukan pengambilan data. Misalkan saya ke BPS, misalkan Badan Pusat Statistik. Jadi negara kita tuh punya badan statistik ya tentang masalah berapa jumlah tenaga kerja di Indonesia, berapa jumlah orang yang melakukan yang sekolah gitu dan segala macam. Termasuk survei ekonomi di situ ada. Nah, karena saya memiliki penelitian, daripada saya melakukan survei lagi, saya ke BPS, Badan Pusat Statistik. Saya tanya misalkan, Pak, ada nggak data tentang ini? Misalkan data jumlah luas lahan pertanian di Indonesia misalkan. Ya, kalau saya yang pergi survei kan susah ya. Saya ke BPS aja tanya. Nanti dengan beberapa prosedur itu bisa didapat, ya. Atau berapa jumlah pengangguran di Indonesia itu di BPS punya, gitu ya. Nah, itu namanya data sekunder, data yang saya ambil dari orang lain atau lembaga lain yang melakukan survei atau pengambilan data juga. Nah, jenis data yang berikutnya adalah berdasarkan pengelompokan. Sebenarnya ada 2 macam sebenarnya. Data tunggal, ya. Kemudian data dalam bentuk range, gitu ya. Kira-kira begini. Data tunggal itu data yang seperti tadi ya, ini data tunggal ya, dia bersifat satu-satu begitu. Kemudian kalau data tunggal berbobot, data tunggal ya seperti ini tapi banyak, contohnya ya. Nah ini dia, misalkan ya, ini data tunggal tapi banyak. Jumlahnya itu bisa beragam. Nah, ini akan kita pakai data tunggal dan data tunggal berbobot. Kemudian data range gitu ya. Contohnya begini. Nah, ini data range. Data yang saya gunakan itu dalam bentuk interval data gitu. Salah. Ya, dalam bentuk interval data. Ya, 50 sampai 60 itu ada sebanyak orang. Jadi contohnya misalnya nilai ulangan itu siswa 7B ini
nilai yang dapat nilai 51 sampai 60 itu ada 5 orang. Nah, untuk data ini saya nggak tahu tuh berapa nilai berapa 5 ini dapat 52 semua atau 53 semua atau beragam, bervariasi atau enggak. Tapi itu digunakan ya, ada begitu. Tiap 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 jenis data ini punya keragaman sendiri gitu ya, dan kegunaan sendiri, ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Baik, untuk materi pengenalan statistika sampai di sini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.